Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Khairunisa dari kelas 12 IPS 3 akan membahas mengenai salah satu materi biografi mengenai interaksi desa dan kota. Oke, jadi desa terlebih dahulu. Desa dan kota itu kan merupakan dua kawasan yang memiliki karakteristik serta ciri khas yang tentunya berbeda. Dan desa menurut Bintarto merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Dan menurut Karto Hardikusumo, ia mengartikan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dan dapat kita simpulkan bahwa desa itu kan merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan kelompok rumah di luar kota yang menjadi kesatuan. Hakikat desa itu tentunya kan memiliki sumber daya serta potensi yang berbeda-beda, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, fisik maupun non-fisik. Yang akan saya bahas pertama mengenai potensi fisik atau sumber daya alamnya. Yang pertama ada tanah. Tanah ini meliputi seperti sumber tambang dan mineral, kemudian lahan untuk tumbuhnya tanaman. Yang kedua ada air. Air ini untuk irigasi pertanian sekaligus sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada iklim. Iklim ini sangat amat penting bagi suatu desa yang mana memiliki sifat agraris atau pertanian. Yang keempat ada ternak. Nah, dengan berternak ini kan kita juga dapat mendapatkan sumber tenaganya. Terus kita juga bisa dapat bahan makanannya dan juga kita dapat mendapatkan hasil pendapatannya. Nah, yang kelima itu ada manusia. Manusia ini kan sebagai sumber tenaga kerja atau yang biasa disebut potential manpower untuk mengolah tanah, produsen pertanian, bahkan tenaga kerja industri di kota. Dan selanjutnya ada potensi non-fisik atau sumber daya manusia. Ada masyarakat. Masyarakat desa itu hidup kan berdasarkan gotong royong atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Kemudian yang B itu ada lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial itu dapat berupa lembaga pendidikan atau dan seperti organisasi-organisasi sosial yang memberikan bantuan sosial serta bimbingan terhadap masyarakatnya. Dan yang terakhir ada aparatur atau pamung desa ya, yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran pemerintahan desa. Oke, selanjutnya ada struktur keruangan desa. Yang pertama ada the farm village type atau tipe desa yang penduduknya tinggal bersama di suatu daerah dengan lahan pertanian di sekitarnya. Nah, contohnya ini seperti gambar yang pertama ini the farm village type. Nah, yang kedua ada the neighborhood farm type. Nah, the neighborhood farm type ini merupakan tipe desa yang sebagian besar penduduknya tinggal bersama di suatu tempat dengan lahan pertanian di sekitarnya. Namun sebagian kecilnya itu tersebar di luar permukiman. Jadi nggak keseluruhan gitu. Yang ketiga ada the arranged isolated farm type atau tipe desa yang penduduknya itu bermukim di sepanjang jalan utama desa yang terpusat pada pusat perdagangan dan lahan pertanian di sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada the pure isolated type atau tipe desa yang penduduknya itu tinggalnya tersebar secara terpisah dengan lahan pertanian dan masing-masing berpusat pada suatu pusat perdagangan. Selanjutnya ada pola permukiman tersebar. Pola ini terbentuk dari rumah-rumah penduduk yang dibangun bebas dan tersebar pada wilayah yang luas. Arah pemekaran permukiman dapat ke segala arah dan pusat kegiatan serta fasilitas dapat dibangun tersebar sesuai kebutuhannya. Yang kedua ada pola permukiman menjalur. Nah, pola ini terbentuk tuh sepanjang jalan utama di jalan, sungai ataupun pantai. Nah, di daerah pantai landai dapat tumbuh permukiman yang menjalur. Apabila kemudian permukiman desa ini berkembang nih, maka rumah-rumah dibangun meluas sejajar garis pantai dan dapat tersambung dengan permukiman desa di sekitarnya. Yang terakhir ada pola permukiman mengelompok. Nah, pola yang terbentuk pola ini terbentuk itu karena adanya pengelompokan rumah pada wilayah terpadu yang biasanya berupa titik pertemuan atau persimpangan jalur transportasi. Oke, next. Ini ada klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya ini merupakan istilahnya desa yang memiliki tingkatan paling rendah atau paling bawah. Karena desa ini memiliki sifat yang sangat dan masih tradisional, memiliki ciri-ciri yang sifatnya itu mengikat terhadap berbagai kegiatan manusia, hubungan antar manusia yang sangat erat. Dan rata-rata pencaharian dalam bekerja mereka itu masih satu jenis, masih sejenis, masih sama antara satu sama lain. Dan
Untuk teknologinya, mereka masih sangat sederhana dan memiliki produktivitas yang rendah. Kemudian untuk sarana prasarana, mereka sangat minim dan sangat amat susah untuk dicari. Ada, tapi minim. Kemudian yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya ini merupakan desa transisi, istilahnya transisi antara desa swadaya dan desa swasembada. Karena desa ini merupakan bisa dibilang desa transisi menuju ke desa swasembada, dan ciri-cirinya itu dapat kita ketahui dari adanya pengaruh luar yang mengakibatkan perubahan pola pikir pada masyarakatnya. Kan? Kemudian ada dia sudah menggunakan alat-alat serta teknologi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka udah hampir mengaplikasikan alat-alat teknologi di kehidupan mereka. Kemudian lapangan pekerjaan itu mulai menambah dan sarana prasarananya itu mulai meningkat, tidak lagi minim. Kemudian desa swasembada ini menduduki tingkat peringkat paling atas atau paling tinggi di antara dua desa tersebut. Dan karena para masyarakatnya atau penduduknya itu telah mampu memanfaatkan atau mengembangkan sumber daya alamnya serta potensi-potensinya. Ciri-cirinya itu dapat kita lihat dari masyarakatnya yang sudah tidak terikat lagi dengan adat istiadatnya. Terus mata pencahariannya mulai beragam, tidak hanya satu atau dua jenis saja. Kemudian teknologinya benar-benar mereka pakai, mereka aplikasikan, dan mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari mereka, sehingga produktivitas mereka tinggi ditimbang desa swadaya. Dan tentunya sarana prasarana mereka itu sangat amat lengkap. Ciri-ciri masyarakat desa. Pertama, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Yang kedua, di dalam masyarakat pedesaan, di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. Yang ketiga, cara berusaha atau ekonominya. Ya. Itu kan adalah agraris atau pertanian yang paling umum dan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Misalkan seperti iklim yang sudah saya bilang sebelumnya, terus keadaan alamnya, kekayaan alam. Sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan atau kerjaan sampingan lah, seperti itu. Kemudian yang keempat, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa. Kemudian selanjutnya ada sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Terus sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Sebagian besar hidup mereka itu mereka berpenghasilan dari pertanian. Kemudian masyarakat tersebut itu berhomogen, seperti dalam hal pencaharian, agama, adat, istiadat, dan sebagainya. Oke, lalu kita masuk ke kota. Kota menurut Bintarto 1983 mengartikan bahwa kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan yang materialistis. Lalu kota ideal itu kota yang seperti apa sih? Kota ideal itu adalah kota yang mampu mengakomodasikan atau menyelaraskan antara aktivitas masyarakat dengan penggunaan lahannya. Jika sudah menyelaraskan aktivitas masyarakat dengan penggunaan lahannya, maka itu akan bisa disebut dengan kota ideal. Kemudian menurut pendapat Helmut Hoyt, kota itu terbagi atas beberapa sektor. Pertama, ada sektor pusat kegiatan bisnis. Contohnya seperti bangunan-bangunan kantor, bank, bioskop, hotel, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya. Yang kedua, ada sektor kawasan industri ringan dan perdagangan. Yang ketiga, ada sektor kaum buruh rendahan. Biasanya ini kayak kawasan itu tuh untuk permukiman kaum buruh. Yang keempat, ada sektor perdagangan besar dan industri kecil, termasuk zona transisi. Zona transisi itu kan daerah kegiatan penduduk yang memiliki sifat tidak stabil dan dapat dilihat dari tempat tinggal atau sosial ekonominya. Kemudian yang kelima, ada sektor permukiman kaum elit. Kaum elit ini adalah kawasan tempat tinggal yang mana ditinggali oleh golongan-golongan atas atau yang dihuni oleh para pejabat dan para orang-orang eksekutif. Lanjut ke teori ruang kota. Yang pertama, ada teori konsentris. Teori konsentris ini merupakan daerah pusat kota atau disingkat DPK atau juga Central Business District atau CBD yang merupakan pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota. Tepat di tengah kota dan berbentuk bundar dan menjadi zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Nah, bagian intinya atau retail business district didominasikan oleh pertokoan, perkantoran ataupun jasa dan lainnya.
Dan di bagian warna nih, di bagian warna ini, itu biasanya disebut dengan wholesale business district, yang mana ditempati oleh bangunan yang dipertunjukkan untuk kegiatan ekonomi yang berskala besar. Contohnya seperti apa? Seperti pasar, terus seperti pergudangan atau warehouse, dan juga untuk gedung penyimpanan barang atau storage buildings. Kemudian teori yang kedua itu ada teori sektoral. Menurut teori sektoral ini adalah unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membantu sektor-sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Dan menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. Dalam teori ini, PDK atau pusat daerah kegiatan atau yang biasa disebut dengan CBD atau Central Business District berada di wilayah pusat kota, sementara di sekitarnya itu berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan permukiman penduduk. Permukiman penduduk pun juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum buruh, kaum menengah, dan juga kaum elit. Selanjutnya ada teori inti berganda. Menurut teori ini, kota itu berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks dan disebabkan oleh kemunculan nukleus-nukleus atau inti baru yang berupa perguruan tinggi, bandara, terminal, dan lain sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang dibanding dengan kehidupan keagamaan di desa. Jadi tidak sekuat dengan yang di desa nih, kawan-kawan. Yang kedua, ada orang kota. Pada umumnya itu dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting di sini adalah manusia, perorangan, atau individu. Yang ketiga, ada pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak di warga kota daripada warga desa. Karena kan lapangan pekerjaannya lebih melimpah daripada di desa. Yang kelima, ada interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keenam, pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota. Sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh. Jadi tidak disaring lagi tuh. Jarang. Kemudian ada klasifikasi kota. Klasifikasi kota dalam sejarah. Pertama, kota-kota istana. Ini tuh seperti kayak raja dan istananya dipandang sebagai pusat alam semesta dan penjaga keseimbangannya. Contohnya tuh seperti Gianyar dan Kelungkung, Bali, Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah. Yang kedua, kota pusat keagamaan berupa bangunan suci berupa kayak candi yang dikelilingi oleh perumahan para pandita, biksu, ataupun yang memelihara bangunan tersebut, seperti contohnya ada di Kota Gede Yogyakarta. Yang ketiga, ada kota pelabuhan, tempat pelabuhannya para pedagang asing yang terpisah-pisah, dan sehingga kampung yang mereka tinggalkan itu malah dijuluki oleh negara asal dari para pedagang tersebut, misalkan kota Demak, kayak gitu. Terus klasifikasi kota secara numerik. Nah, penggolongan yang berdasarkan unsur penduduk atau kepadatan penduduk. Jadi, numerik ini penggolongan yang berdasarkan unsur penduduk seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk, serta luas wilayah. Yang pertama ada kota kecil, jumlah penduduknya itu kira-kira sekitar 20.000 sampai 50.000 jiwa saja. Kota sedang itu jumlah penduduknya itu sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Yang ketiga, kota besar nih. Kota besar itu mulai dari 100.000 hingga 1 juta jiwa. Kota metropolitan, jumlah penduduknya itu sekitar 1 juta sampai 5 juta jiwa. Dan yang paling tinggi atau paling besar itu adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Oke, selanjutnya interaksi wilayah. Interaksi wilayah atau spatial interaction merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih dan dapat melahirkan gejala, penampakan, dan permasalahan baru, baik itu langsung maupun tidak langsung. Terdapat 3 prinsip pokok interaksi antar wilayah. Sebagai berikut. Faktor penyebab interaksi desa-kota menurut Edward Pullman. Oke. Yang pertama, ini ada intervening opportunity atau kesempatan intervensi. Nah, kalau faktor yang ini kan bisa dua arah ya. Bisa juga jadi mendorong interaksi, tapi bisa juga malah menghambat interaksi suatu wilayah nih. Ini ada contohnya nih, teman-teman. Ada wilayah A, surplusnya itu ada sayuran, minusnya ikan. Sedangkan wilayah B, surplusnya itu ikan, minusnya sayuran. Wilayah A sama wilayah B itu kan saling melengkapi.
Cuman salah satu wilayahnya itu ada surplusnya, ada minusnya. Sedangkan lahirlah wilayah C, yang mana memiliki dua bahan-bahan tersebut secara lengkap. Jadinya antara wilayah A dengan wilayah B itu hubungannya mulai menipis, mulai lemah. Dan justru wilayah A dengan C itu semakin kuat, ataupun begitu pula dengan sebaliknya, misalkan wilayah B dengan wilayah C semakin kuat. Jadi mereka lebih menghubungkan kepada wilayah yang memiliki dua kebutuhan tersebut secara lengkap. Selanjutnya ada region complementary atau wilayah saling melengkapi. Seperti yang kita tahu ya, bahwa desa dan kota itu kan jumlahnya banyak. Tapi tiap daerah itu pasti punya kekurangan serta kelebihan masing-masing. Entah itu bentuk sumber dayanya, barang-barangnya, ataupun jasanya. Nah, karena hal ini, banyak desa dan kota yang akhirnya jadi saling melengkapi karena adanya perbedaan tersebut. Misalkan wilayah X, ada surplusnya itu sumber daya A, minusnya sumber daya B. Dan wilayah Z itu surplusnya itu sumber daya B, dan minusnya sumber daya A. Kan mereka tuh saling melengkapi tuh. Jadinya mereka hubungannya sangat kuat. Seperti itu. Yang terakhir ada spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Kalian tahu nggak kenapa harus ada wilayah ketiga antara wilayah A, B, terus ada wilayah C? Jadi, kemudahan perpindahan barang atau jasa suatu wilayah itu kan sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi kemudahan. Dan kemudahan itu dapat berupa jarak yang lebih dekat, biaya transformasi yang lebih murah, dan aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Dan ini merupakan interaksi desa antar kota. Yang pertama di pusat paling tengah, yaitu ada satu itu merupakan city atau kota atau inti kota. Yang kedua itu ada suburban atau sub daerah perkotaan. Yang ketiga ada suburban fringe, yaitu jalur tepi sub daerah perkotaan. Yang keempat ada urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar. Yang kelima ada rural urban fringe, yaitu jalur batas desa kota. Dan yang terakhir ada rural yang paling di luar, yaitu pedesaan. Oke, itu sekian penjelasan dari saya mengenai interaksi desa kota. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.